Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Kita mengucap syukur ya bahwa pada saat pagi hari ini Tuhan masih kumpulkan kita, Tuhan masih berikan kita kesempatan meski di luar hujan, gerimis. Tapi itu pilihan kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau nyembah nama Tuhan. Karena Dia yang layak untuk kita sembah. Kita siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap
sungguh luar biasa. Kami mau lebih lagi beria-ria Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kami mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini yang di dalam satu nama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang siap untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Yesus besar di dalam kita. Bertepuk tangan dan kepala bagi Tuhan kita semuanya. Dengan iman kita, bersama-sama kita sorakan.
kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita tepuk tangan. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan Dia. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa-papa-papa, sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan, para papa-papa-papa. Sekali lagi. Para papa-papa-papa. Para papa-papa-papa. Para papa-papa-papa. Para papa-papa-papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Para papa-papa-papa. Para papa-papa-papa. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita pada saat pagi hari ini. Kita mau memuji lagi, menyembah Tuhan lebih lagi. Kita tahu bahwa bersama Dia kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Setia
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji besarkan nama Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan punya kesempatan untuk berbakti dan mengabdikan diri mereka kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik. Kami boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Roh jahat yang mengganggu kami, merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar ber kami supaya kami boleh duduk dengan tenang mendengarkan suara. Berbicara, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang katakan amin. Tetap berdiri ya, hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa kita berdalam firman Allah yang dialamkan tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 5. Yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja dalam persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua, yang akan bangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Shalom Aleichem. Ya. Bulan ini bisa tentang rejoice together. Tapi saya tidak ambil ayat itu. Nanti saya akan khotbahkan tanggal 22 Desember ya. Oke. Masih bicara tentang sukacita. Sukacita itu kekuatanmu. Kita akan baca Nehemia pasal 8. Anda bersukacita hari ini? Anda bersukacita? Luar biasa. Kalau nggak sukacita nggak mungkin ya datang ke gereja. Ada nggak yang datang ke gereja sembari ngoceh-ngoceh gitu? Kuku lutus? Ada nggak? Ada nggak? Yang di atas? Ada yang datang ke gereja sembari ngomel-ngomel? Gereja lagi, naunan sih. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ya? Puji Tuhan. Jemaat kita GBT dari Yesus adalah jemaat yang bager. Amin. Kita akan baca Nehemia 8 ayat 11. Di situ kecil sekali tulisannya. Kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita. Karena Tuhan itulah pelindunganmu. Kita baca yang bahasa Indonesia masa kini. Sekarang pulanglah, makanlah dan minumlah dengan gembira. Berilah sebagian dari makanan dan anggurmu kepada mereka yang berkekurangan. Hari ini hari yang khusus bagi Tuhan kita. Jadi jangan bersusah
kegembiraan yang diberikan Tuhan kepada kalian akan menguatkan kalian. Amin. Jadi kalau kita bersukacita, pasti kita kuat. Betul kan? Kenapa banyak orang hidupnya susah? Kenapa? Kenapa orang hidupnya susah? Susah terus. Kenapa? Satu, gak punya duit, susah. Apalagi? Dua, apalagi? Banyak utang, gak bisa bayar, susah. Naon deui? Sakit gak sembuh-sembuh, susah. Gak bisa bersukacita. Bisanya apa? Ngomel, ya, marungut-rungut, songgak-songgak, ya, marah-marah, kan begitu. Ya, kita sudah belajar tentang bersyukur sebulan yang lalu. Ialah itu menjadi bagian hidup kita. Kita sebagai anak Tuhan kita harus belajar bersyukur dalam segala hal. Apa itu? Waktu senang kita bersyukur. Waktu sakit kita bersyukur. Waktu diberkati kita bersyukur. Taboga duit juga gak punya pekerjaan Siapa di sini yang gak punya pekerjaan? Angkat tangan. Ada nggak? Oh, kerja. Ya. Oke, dikatakan di sini, sekarang pulanglah, makanlah dan minumlah dengan gembira. Berilah sebagian dari makanan dan anggurmu kepada mereka yang berkekurangan. Artinya apa? Kita harus belajar berbagi. Jadi kalau kita banyak, kita punya, kita berbagi. Hari ini hari yang khusus bagi Tuhan. Jadi jangan bersusah. Kegembiraan yang diberikan Tuhan kepada kalian akan menguatkan kalian. Manusia membutuhkan kesukaan, apalagi di dunia yang penuh ketegangan dewasa ini. Itu sebabnya macam-macam bisnis, entertainment, hiburan, laris. Khususnya di kota-kota besar. Tetapi apakah sukacita yang didapat dari hiburan-hiburan duniawi benar-benar menguatkan hati dan mental? Sangat diragukan. Ya, buktinya banyak artis-artis penghibur yang jemu dengan dunia hiburan, bahkan jemu hidup. Bahkan mereka akhirnya memutuskan mati untuk apa? Bunuh diri. Kenapa? Karena mereka nggak punya sukacita. Nah, sukacita yang dari Tuhan itu kekal, amin. Sukacita dari dunia nggak kekal. Betul nggak? Alkitab memberitahukan bagi kita bahwa ada sukacita yang menguatkan jiwa, yang bisa menjadi perlindungan di tengah-tengah badai kehidupan yang ganas ini. Itulah sukacita dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan yang rohani dan surgawi. Makanya pentingnya kita bersukacita. Bagaimana kita bisa memiliki sukacita? Yang pertama, bereskan dosa-dosa. Adakah di antara Bapak Ibu yang masih dendam dengan orang lain? Nerehate, dendam gitu. Sampai mati aku nggak bisa ngampuni dia. Ada nggak yang seperti itu? Itu artinya apa? Orang tersebut tidak pernah membereskan dosa. Orang yang sakit hati, tahu nggak sakit hati? Nyerehate, nyelek. Ya, saya ingat dulu ada pegawai saya ditegur sama ibu gembala, nyelek saudara. Nyeleknya modelnya seperti apa? Ya, besoknya ibu gembala datang lagi ke gereja, dia lihat ibu gembala melengos. Tahu nggak artinya melengos? Micen banget. Buang muka, udah dibuang dicari lagi saudara. Sampai kayak gitu saudara. Akhirnya dipanggil, kenapa kamu berbuat seperti itu? Masa sama ibu gembala micen banget, tidak mau tegur sapa dan sebagainya? Betul nggak? Iya, nyelek, sakit hati. Terus saya bertanya sama dia, kamu selama ini gak pernah ditegur sama orang tua? Gak pernah. Saya bilang, orang tua macam apa itu? Jadi kalau saudara sebagai orang tua, anakmu salah, harus tong diantep. Kalau dibiarkan apa terjadi? Sekali dia keluar, dia bekerja sama orang lain, disengor, nyeri hati. Ya, itu yang terjadi, sakit hati. Apa yang terjadi?
Karena kamu sakit hati, kamu nyelek, ya udah, bereskan barang-barangmu, pulang sana. Gitu, saudara. Ngapain kita piara orang yang kerja kayak gitu? Suruh pulang. Nangis gak? Nangis gak? Nangis. Itu, kita akan baca. Mazmur 51 ayat 14. Lepaskan aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Bahasa Indonesia masa kini, luputkanlah aku dari maut ya Allah penyelamatku. Maka dengan gembira gak ada gunanya. Tapi kalau kita mau mengakuinya, Tuhan sayang kepada kita. Amin. Yaitu, di mana dosa menyelinap, sukacita otomatis lenyap. Karena itu pentingnya pengakuan dosa. Ya, sekali lagi, di mana dosa menyelinap, sukacita otomatis lenyap. Karena itu penting untuk melakukan pengakuan dosa. Kalau di gereja Katolik, setahun 2 kali ada sesi pengakuan dosa. Menjelang Paskah, menjelang Natal. Ya. Kalau kita gimana? Kalau Anda berbuat dosa, ngaku sama Tuhan. Itu enggak? Ngaku. Ngaku itu enteng, saudara. Ya, kita akan baca. Gimana caranya? Bereskan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus. Tepat sekali gereja kita diberi nama darah Yesus. Maksudnya apa? Kalau Anda berbuat dosa, iya ya, saya harus minta ampun sama Tuhan. Darah Yesus menyucikan. Disucikan itu artinya dibersihkan. Ya, beda dengan konsep perjanjian lama. Orang berbuat dosa, dosanya ditutupi oleh darah. Darah apa? Binatang. Kalau kita disucikan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, apa mungkin kita tidak berdosa? Seringkali kita ngajak orang, ayo ke gereja, ayo ibadah sama Tuhan. Enggak penting, yang penting saya enggak berdosa. Hebat benar. Ngaku-ngaku enggak punya dosa. Ya. Terus, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita jika kita mengaku dosa kita. Kapan kita mengaku dosa? Bukan setahun sekali. Mungkin bisa setiap hari. Ya, mungkin ada dosa-dosa yang membuat kita tertekan dan sebagainya. Kita belajar datang kepada Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Di mana kesetiaan Allah? Kalau kita mengaku dosa, Tuhan akan ampuni. Di mana keadilan Allah? Orang yang berbuat dosa harus dihukum. Orang yang berbuat dosa harus dihukum. Sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, maka Ia adalah setia, adil, ya, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Disucikan, disucikan itu artinya dibersihkan. Saudara punya pakaian kotor, satu rangsel. Terus saudara isi air di baskom yang besar, ya, dikasih rinso. Terus pakaian saudara yang kotor, satu ransel dimasukkan ke situ, diubek-ubek gitu. Bersih gak pakaiannya?
Bersih enggak? Halo? Bersih enggak? Enggak kan? Bagaimana bisa bersih? Harus dikeluarkan satu persatu. Nah itu cara membereskan dosa seperti itu. Satu persatu kita akui. Tuhan, saya sudah ngomongin orang, ngerasanin orang. Dosa enggak? Gosipin pendeta, gosipin ibu gembala. Dosa enggak? Dosa. Ingat tuh ya. Kadek. Iya. Jadi kalau kita mau membereskan dosa, harus kita akui. Ngaku itu enteng, saudara. Coba di persidangan, di pengadilan. Kalau ada seorang terdakwa, ditanyain macam-macam, dia berbelit, dia muter-muter ke sana kemari. Kira-kira hakim bisa terima? Bisa dibentak dia. Ya, bahkan berapa tahun yang lalu, karena ada seorang terdakwa nyerocos terus. Si hakim itu bawa lakban. Dilakban dari bawah ke atas, dari depan ke belakang. Terus apa yang terjadi? Bisa nyerocos? Disebutnya Mr. Nyerocos. Ya, sama seperti saudara ya kalau telepon-teleponan. Kadang-kadang ada orang nelpon itu dia pengen nguasai. Dengerin dulu saya ngomong. Tong nyerocos sorangan, saya bilang. Iya. Saya paling gak suka tuh. Kita jadi pendengar terus. Dengerin dulu nih, dengerin tuh. Rada digentak sedikit gitu. Baru dia berhenti. Dengerin. Ya. Itu yang terjadi, ngaku dosa. Enteng saudara. Ya. Nah dikatakan di sini. Dalam bahasa Indonesia masing-masing. Tapi kalau kita hidup dalam terang, sebagaimana Allah di dalam terang, maka kita hidup erat. Rukun sama lain. Rukun. Anda mau hidup rukun? Katakan rukun. Apa sih rukun? Akur. Akur. Ya? Betul enggak? Yang menang jangan hura-hura, yang kalah jangan berontak. Ya. Pilkada sudah selesai. Aman enggak? Di Sukabumi aman. 1, 2, 3. Yang menang nomor berapa? Nomor 2. Orang bingung, saudara. Kok bisa ya? Iya, kamu enggak baca sih iklannya. Iklannya apa? Mau sekolahkan anak dari SD sampai universitas. Coba pasangan yang lain ada enggak yang berani ngomong gitu? Enggak ada. Saya dalam hati juga pikir, wah ini kalau masyarakat benar-benar baca dan meyakini pasti menang. Bener. Pak Edward nyoblos nomor seberapa coba? Oh nomor 2 dia. Iya, bukan itu aja. Setiap kecamatan akan diberi dana abadi 10 juta. Siapa yang tertarik saudara? Boleh muluk-muluk, tapi kita lihat perekna ya. Seperti apa nanti? Ya biasanya kalau ada wali kota baru, sampai ada teman-teman yang bilang gini, Sukabumi membutuhkan wajah baru. Eta deui, geus bosen beureun ya. Eta deui, bosen ya. Makanya pengen wajah baru. Kita lihat dulu kerjanya seperti apa. Nah, di Jawa Barat siapa yang menang? Dedi. Nah, cirinya dia itu apa? Belusuan. Ya, orangnya komunikatif. Ya, bisa ngobrol sama masyarakat bawah, ya. Dari jauh hari saya sudah pikir ini pasti menang saudara, luar biasa. 60% ke atas, yang lainnya mana? Nggak ada yang 10%, yang 2 itu nomor 2, nomor 3? Nggak ada. Ya. Yang luar biasa lagi apa? Presiden kita duda. Ya kan? Gubernur kita duda. Gubernur di Jawa Timur janda. Nah loh, itu yang di Maluku, Sally Chowanda, wah dia melejit 74%, kalah yang lain. Luar biasa. Jadi waktu suaminya meninggal, masyarakat itu nuntut supaya dia jadi pemimpin.
Ternyata S1-nya di Singapura, S2-nya di Belanda. Oh, pinter, saudara. Kalau nggak pinter nggak mungkin bisa memimpin negara itu. Nah, waktu suaminya jadi bupati, maju, saudara, maju. Makanya itu salah satu modal istrinya jadi pemimpin. Jangan lupa ya katanya, tanggal 27 coblos yang cantik katanya. Benar-benar coblos. Menang, saudara. Ya, kita doakan supaya terjadi perubahan di negara ini. Amin. Kita doakan Sukabumi supaya terjadi perubahan. Amin. Luar biasa. Ya, perubahan apa? Itu di tempat saya itu sampah belatak di mana-mana. Aduh, capek deh ya. Oke. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita. Dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya. Dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Nah, dalam Nehemia pasal 8 itu bicara tentang sukacita. Pasal 9 di sini bangsa Israel ngaku dosa. Mengaku dosa terhadap Tuhan. Kalau kita mau dan berani mengaku dosa, maka Tuhan Yesus akan ampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita baca Nehemia 9 ayat 1 sampai 7. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing. Lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakan bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka selama 1/4 hari. Berapa jam itu? 1/4 hari. Ya kurang lebih 3-4 jam. Ya. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Bayangkan, ibadah itu sampai 6 jam. Kita ibadah baru sejam udah gelisah ya. Kok nggak beres-beres ya khotbahnya? Iya kan? Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdiri, Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, Petahya. Orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalam. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Ur Kasdim, di mana letaknya Ur Kasdim? Ur Kasdim itu di Babil. Ya, jadi nenek moyang Israel itu aslinya dari mana? Babil. Ya, oke, kita lihat yang kedua. Bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita? Beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan menghasilkan apa? Keselamatan. Keselamatan menghasilkan apa? Sukacita. Anda sudah selamat? Halo? Anda sudah selamat? Baru 50%. Anda sudah selamat? 75%. Anda sudah selamat? Nah gitu dong. Jangan ragu-ragu. Ya, kita baca 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 10. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya pada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki
dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ya, sekalipun kamu belum pernah lihat. Ada yang pernah lihat Tuhan? Ada? Nggak ada ya. Namun kamu mengasihinya, kamu percaya pada dia, sekalipun sekarang tidak melihatnya. Jadi kita melihat dengan mata iman kita. Ya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Nah, kalau kita beriman pada Tuhan, iman itu menghasilkan apa? Keselamatan. Keselamatan itu menghasilkan apa? Sukacita. Salah satu ciri orang yang sudah diselamatkan, dia memiliki apa? Sukacita. Dia memiliki apa? Damai sejahtera. Betul enggak? Coba saudara dulu sebelum mengenal Kristus, ada sukacita? Enggak ada. Ya, sakit sedikit udah ribut. Ributnya apa? Aduh, ke dokter. Ya, kenapa? Cian paeh. Takut mati, kan begitu. Iya tahu? Apalagi zaman Covid, banyak. Pendeta mati, pengacara mati. Ya, apalagi? Oh, banyak sekali. Aktivis-aktivis gereja, orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, banyak yang mati. Ya kan? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itu yang diseliki, diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dalam bahasa Indonesia masih ini dikatakan apa? Kalian mengasihinya meskipun dahulu kalian tidak melihatnya. Dan kalian percaya kepadanya meskipun sekarang kalian tidak melihatnya. Itu sebabnya kalian bergembira. Ya, kata gembira itu sama dengan sukacita. Dan merasakan sukacita yang agung dan yang tak terkatakan. Sebab tujuan imanmu tercapai. Yakni keselamatan jiwamu. Keselamatan ini yang diteliti, diselidiki oleh para nabi. Dan mereka meramalkan tentang berkat yang diberikan Allah kepadamu. Jadi jelas iman menghasilkan apa? Iman menghasilkan keselamatan. Dan ini menimbulkan apa? Sukacita yang mulia dan tak terlukiskan. Selanjutnya, iman akan kebaikan Tuhan. Pemeliharaannya, janji-janjinya, niscaya menimbulkan apa? Kesukaan atau sukacita. Nah, dan iman akan bertumbuh, sukacita akan berkembang jika kita punya pengetahuan yang baik akan firman Tuhan. Kita akan baca Roma 10, 16-17. Tapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, kita masuk surga lewat pintu apa? Pintu gereja, pintu hati, pintu telinga. Halo, kita diselamatkan lewat pintu apa? Pintu gereja, pintu hati, pintu telinga. Jawabannya apa? Pintu apa? Hati, telinga. Ya, sekali lagi ya kita bahas. Jadi iman timbul dari dan pendengaran akan. Nah, kita masuk surga lewat pintu telinga. Telinganya mendengar firman Tuhan. Telinganya mendengar pemberitaan firman Tuhan. Betul enggak? Kalau saudara ingin selamat, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak. Tapi juru selamat hanya berapa? Satu. Juru selamat hanya satu. Mung hiji. Hiji-hijina siapa? Tuhan Yesus. Ya tahu? Coba kita baca dalam bahasa Indonesia masa gini. Tetapi tidak semua orang menerima kabar baik. Sebab Yesaya berkata, Tuhan siapakah yang percaya pada berita kami? Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita. Dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Bagaimana orang itu bisa percaya? Tugas kita apa? Memberitakan. Apa yang kita beritakan? Firman Tuhan. Ya, bicara tentang keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Betul enggak? Di luar Kristus tidak ada keselamatan.
Ya, dalam Nehemia pasal 8, Israel mengalami kesukaan Tuhan. Setelah mereka apa? Mendengar pembacaan Taurat dan mengerti firman Tuhan. Ya, mereka mendengar. Nehemia 8 ayat 4 sampai 5, ayat 7 sampai 8. Ya, saya penggal-penggal karena ada bagian yang perlu dibahas sendiri. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesullam. Esra membuka kitab itu di depan mata selumat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Nah, zaman dulu kalau imam membacakan firman Tuhan, jemaat itu berdiri. Ya, juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Nah, kita punya Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau kita baca Alkitab pakai bahasa asli, susah. Gak mungkin kita mengerti. Makanya Alkitab itu diterjemah dalam berbagai bahasa. Bahasa-bahasa nasional, bahasa-bahasa internasional, bahasa-bahasa suku. Ya. Ada bahasa Batak, Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, dan lain sebagainya. Bahasa Nias, betul gak? Maksudnya apa? Supaya orang bisa ngerti, semua orang bisa menangkap. Ya. Jangan bilang, wah Alkitab itu udah gak asli lagi. Kata siapa? Sekarang ada terjemahan baru 2. Bahasanya lebih disederhanakan. Orang bisa baca, orang bisa mengerti. Nah itulah. Kalau kita baca gak ngerti, buat apa? Ya, saya kasih koran bahasa Cungun. Anda bisa baca? Bisa baca? Gak bisa. Ngerti, boro-boro. Baca aja ternyahu. Nah, makanya Alkitab harus diterjemah. Harus diterjemah supaya orang mengerti. Betul enggak? Ya? Kita lihat yang ketiga. Bagaimana supaya kita memperoleh sukacita? Kita harus memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Amin. Setiap kali kita mau ibadah, kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan sebagai bagian daripada ibadah. Banyak orang pikir begini, masih puji-pujian kok. Ya kan? Dulu kan kita punya prinsip, masih puji-pujian lah. Nanti aja kalau mau firman Tuhan. Udah gitu datang yang terlambat, firman Tuhan tinggal 10 menit baru datang. Macam mana itu? Ya, datang dari awal. Dengar firman Tuhan. Muji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Pada saat kita memuji Tuhan, kita sedang mempersembahkan korban syukur. Betul enggak? Muji Tuhan itu dengar firman Tuhan hanya sepotong. Bahkan lucu lagi ada orang datang ke gereja. Begitu datang duduk, langsung apa? Turu, mendengkur. Ya. Terus tiba-tiba persembahan. Ya, kolektor dijalankan. Itu orang jemaat tuh, kok cepet-cepet banget deh ibadah. Tahu-tahu udah persembahan. Orang di sebelah, kamu dari tadi sarewe, tidur terus. Dia nggak dengar firman Tuhan. Ya. Saya ingat sekali waktu kita ibadah di bawah, ada bapak-bapak datang ke gereja langsung gini. Tahu nggak nyelangap? Kok nggak ada laler ya terbang? Masuk gitu. Ada di sini yang tidur? Kalau ada yang tidur, senggol. Tong sarenya. Iya. Kan banyak jemaat bilang gini, aduh, boksu. Ya, kadang-kadang ada yang manggil saya boksu. Tahu nggak artinya boksu apa? Ditabok jangan nesu. Saya kalau baca Alkitab,
ngantuk. Bagus satu. Kalau Anda nggak bisa tidur, baca supaya bisa, apa betul? Salah juga, saudara. Ya, aduh, saya kalau baca Alkitab baru 1 ayat ya. Adam, Set, Enos langsung tidur. Resep juga ya. Kalau orang tidak bisa tidur, baca supaya salah. Alkitab itu bukan obat tidur ya. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Nehemia 8 ayat 7 mengatakan, lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Siapa yang kita agungkan di gereja? Tuhan, bukan sendiri. Bukan kita sendiri yang diagungkan, tapi Tuhan. Ya, dalam bahasa Indonesia Mas Agi yang katakan, Esra berkata, pujilah Tuhan Allah yang besar. Ya, kalau dalam bahasa Muslimnya, Allahu Akbar, ya kan? Allah Maha Besar. Seluruh rakyat mengangkat tangan tinggi-tinggi dan mengucap, amin, amin. Lalu mereka sujud menyembah Allah. Nah, Esra memuji Tuhan dan orang Israel sujud menyembah Tuhan. Untuk mengalami apa? Sukacita dari Tuhan. Dengan segala sifat-sifatnya. Niscaya akan menimbulkan sukacita rohani. Yaitu, kita harus memuji Tuhan, kita harus menyembah Tuhan. Kapan? Di mana? Di rumah kita bisa memuji Tuhan. Di rumah kita bisa menyembah Tuhan. Betul nggak? Ajak keluargamu, istrimu, anak-anakmu. Ya, kalau saya hanya cuma berdua di rumah. Yang nyanyi dulu, doanya gantian. Kadang-kadang ibu gembala yang doa, nanti malam saya yang doa, terus begitu. Siapa yang didoakan? Banyak hal. Ya, saya doakan keluarga, doakan jemaat, petugas-petugas. Supaya apa? Supaya mereka rajin. Betul enggak? Keluarga, termasuk keluarga-keluarga, kakak, adik, dan sebagainya, didoakan. Supaya apa? Mereka diberkati. Kalau hari Minggu supaya mereka apa? Beribadah. Kadang orang Kristen kan doanya untuk aku. Tuhan berkati aku, istriku, keluargaku, anakku. Ya, terus lain-lain sebagainya. Kita perlu berdoa untuk orang lain. Ya, kita perlu berdoa untuk presiden kita. Ya, dia tegas. Saya suka saudara, orang-orang yang tegas. Ya, Prabowo muncul, judi online terbongkar. Iya kan? Judi online terbongkar. Menteri apa? Menkominfo perempuan. Tapi banyak sekali orang-orang Menkominfo itu yang terjaring jadi judi online. Itu meresahkan masyarakat. Banyak orang berhutang. Udah hutang nggak bisa, ya toh? Pinjol, pinjaman online. Ya, pinjaman nggak seberapa, tapi bunganya berkali-kali. Akhirnya orang terbelit hutang. Betul nggak? Hati-hati saudara, ya. Oke. Kita baca Mazmur 43. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami ketakutan, gelisah, gundah gulana? Ada? Berharap kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi kalau kita tertekan, kita takut, pesimis, berharap sama Tuhan. Berteriak sama Tuhan ya.
Dalam bahasa Indonesia masing maka aku akan menuju ke mezbah Allah, menghadap Allah sumber kebahagiaanku. Aku akan menyanyi dan main kecapi untuk memujimu. Ya Allah Allahku, mengapa hatiku sedih dan gelisah? Aku berharap kepada Allah, maka aku akan bersyukur lagi kepadanya, kepada Allahku dan penyelamatku. Kita perlu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang keempat, bagaimana kita bersyukur kalau kita mau pergi ke rumah Tuhan? Kita baca satu ayat dalam Mazmur 120 ayat 1. Kita baca, 2, 3. Nyanyian Syara Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara senang kalau ada yang ngajak ke gereja. Yuk ke gereja yuk. Bosen. Ada yang kayak gitu? Ayo ke gereja yuk, melayani. Bosen. Wah, bahaya itu. Itu tanda-tanda apa? Kemunduran rohani. Jadi kalau Anda tidak suka ibadah, tidak suka melayani, terjadi kemunduran rohani. Mundur. Ya. Perhatikan nyanyian Syara, aku bersukacita. Ketika dikatakan orang beragam, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Senang ya? Ada di sini di antara kita yang diajak sama keluarga orang tua. Minggu depan aja. Masalahnya minggu depan saudara masih ada enggak? Iya kan? Kan banyak orang suka nunda-nunda. Oh nanti engke. Ingat gak zaman COVID? Ada satu bapak, nanti aja lah. Kenapa? Saya belum divaksin. Ya vaksin atuh, buruan atuh. Vaksin, belum vaksin. Terus udah vaksin, ayo ke gereja. Ya nanti. Tunggu kenapa? Nah, payah bener. Bener saudara. Bener. Ya, diajak ke gereja mending hara resek. Ayo ke gereja, nanti. Ya udahlah, karep-karepmu. Betul enggak? Kita jangan seperti itu. Kalau ada kesempatan, kita harus maju. Ya puji Tuhan, saya sempat nggak bisa jalan, kurang lebih hampir 3 bulan. Tapi Tuhan memberikan anugerah pada saya. Saya bisa bergerak lagi, berjalan lagi, bisa hahihi, benar enggak ya? Betul enggak? Bisa bersukacita, betul enggak? Luar biasa. Ya, sempat pakai kursi roda, sekarang kursi rodanya dilepas, udah jalan. Iya. Kemarin ada ucapan syukur gereja Toraja. Saya ketemu pendeta-pendeta yang sudah lama nggak ketemu. Wah, Bapak udah sehat ya? Puji Tuhan. Ya kalau orang tahu, mereka pernah ke rumah, saya masih tidur. Nggak bergerak, tidur ya terus. Tapi luar biasa. Tuhan pasti kasih kemurahan buat saya. Lukanya tinggal sedikit. Ya mudah-mudahan Desember ini selesai. Ya, oke. Yang mengapa kita senang ke rumah Tuhan? Karena ada janji Tuhan. Ya, kita baca 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima. Itulah sebabnya kita berjerih payah. Ya toh. Sosok kita yang jauh, kayak Pak Budi itu. Dari mana? Cibadak. Berangkat jam berapa Pak? Jam 5. Mungkin seorang masih tidur. Masih melungker ya. Iya kan? Jam 5 bangun, mandi. Ya, cepat-cepat berangkat. Nah itu ada kesukaan. Itulah sebabnya kita berjipaya, berjuang. Iya. Ibadah itu membutuhkan apa? Perjuangan. Seperti orang-orang Majus dari timur mau ketemu sama Tuhan Yesus. Jalan puluhan kilometer saudara. Tapi kenapa dia mau jalani? Fokusnya satu. Ingin ketemu sama Tuhan. Ingin berjumpa dengan Tuhan. Setelah berjumpa dengan Tuhan apa yang terjadi? Mereka bersukacita. Ada itu kata-kata itu. Ya.
Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Iya, latihan jasmani sedikit, nggak banyak. Saya berapa hari ini sama Ibu Kepala, itu jalan kaki di Labdek. Kemarin hari apa itu? Sabtu ya. Saya jalan, saya pakai topi. Topinya ada logonya PPK. Persatuan Purnawirawan Angkatan pokoknya ABRI gitu. Terus ada satu bapak lewat. Dia tegur saya, "Bapak pensiunan ya?" Bapak pensiunan ABRI. Saya pendeta, kebetulan saya ada yang kasih. Ya, jadi saya ceritanya mau berhenti gara-gara dia ngajak ngobrol, ternyata dia seorang polisi, saudara. Polisi dari Kapolda ngobrol. Ngobrol sampai berapa? 3 putaran lagi. Luar biasa, nggak kerosok ya, nggak kerasa. Tadinya udah mau udahan itu. Nggak taunya Ibu Gembala dari jauh dia fotoin saya. Ada kenang-kenangan. Ya, waktu COVID, Pak Sidauruk pernah kasih itu masker, ada logo polisinya. Saya pergi cari makanan, orang-orang lihat saya. Saha, iya. Siapa ini? Betul enggak? Hanya dengan masker, ada logonya. Udah lain, saudara. Wah, polisi ya. Luar biasa. Ya, latihan jasmani sedikit. Ya. Tapi jangan terlalu diforsir. Kalau Anda sudah capek olahraga, ya udah berhenti, jangan diforsir. Kan banyak orang diforsir akhirnya apa? Ngedubrak. Tumbang, kan begitu. Ya. Oke, baik, kita lihat yang terakhir. Silakan pemain musik naik ke atas. Mati di dalam Kristus. Itu mendatangkan apa? Sukacita. Kita baca Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerihlah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bahagia itu sama dengan sukacita. Berbagilah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Kenapa saya masukkan poin ini? Karena ada orang yang sudah sekian lama ikut Tuhan, tiba-tiba dia meninggalkan Tuhan. Dia pindah gerbong. Kenapa? Karena menikah dengan orang yang tidak seiman. Karena jabatan orang bisa meninggalkan Tuhan. Ya, sekali tempo saya ketemu, ayo balik lagi. Gitu ya. Ya udah. Sampainya apa? Mati. Nah, kalau gitu gimana? Kalau dia mati di luar Kristus, binasa. Ya, pastikan bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita masih punya iman kepada Kristus. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Lalu saya mendengar, bahasa Indonesia mendengar suara dari surga berkata, tulislah ini. Mulai sekarang. Berbahagialah orang-orang yang mati selagi melayani Tuhan. Benar, Jabro Allah, mereka akan berhenti bekerja keras. Karena hasil pelayanan mereka selalu akan menyertai mereka. Kita berhenti. Ya. Billy Graham satu saat pernah ditanya, Pak Pendeta, kapan Anda berhenti berkhotbah? Kalau saya dipanggil Tuhan. Luar biasa. Kalau saya dipanggil Tuhan, saya akan berhenti. Iya, betul. Ya, kalau gereja-gereja aliran Protestan kan ada istilah emeritus. Ya, masih muda, masih kuat, udah emeritus. Ya, orang seukuran umur saya udah emeritus, tapi saya nggak mau. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap bekerja. Waktu saya sakit, saya sempat berhenti. Begitu saya udah mampu, saya bilang sama Luki, bolehlah aku suruh khotbah. Kenapa? Saya rindu. Ya,
supaya hidup saya dipakai oleh Tuhan ya. Dikatakan di sini, mulai sekarang berbagai orang-orang yang mati selagi melayani Tuhan. Benar, jawab Roh Allah, mereka akan berhenti bekerja keras karena hasil pelayanan mereka selalu akan menyertai mereka. Apa yang menyertai orang percaya? Apa? Perbuatan. Di India ada orang mati. Dia ingin mati dikubur sak mobil-mobilnya. Wah, itu dananya besar saudara. Kenapa? Karena dia harus gali cukup dalam. Mengerahkan banyak orang. Ya, dan itu butuh biaya. Ngapain? Mobil ditanam, orang yang mati ditanam di situ. Ya, nanti kalau kebangkitan gimana? Mobilnya yang terbang. Luar biasa. Oke, sekian, Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita menyanyikan satu pujian, sukacitaku penuh. Kita beri sama-sama. Sukacitaku penuh bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernari bagimu, ku
Ingat darah Yesus menyucikan kita. Darahnya membebaskan kita. Darahnya mengubahkan kita. Itu akan membuat kita bersukacita. Adakah Bapak Ibu yang datang dengan sakit penyakit, makan dengan iman, Anda akan sembuh seketika itu juga. Yang bermasalah, datang dengan iman, makan dengan iman. Tuhan berikan solusi jalan keluar kepada saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Untuk kesempatan yang baik kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk merespon apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan kepada Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dimentahkan oleh darahku, perbuatlah setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan aku. Bukankah cawan mengucap syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu pujian, aku memuji kebesaran. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kami boleh selalu mengucap syukur Tuhan.
Dan hari ini kami boleh bersuka cita, sukacita kami penuh Tuhan. Karena kami boleh disucikan oleh darah-Mu Tuhan. Amin. Sukacita kami penuh Tuhan, karena kami percaya Tuhan oleh darah-Mu Tuhan. Ketika kami yang punya berbagai macam penyakit Tuhan akan sembuhkan. Amin. Ketika kami yang punya masalah Tuhan akan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan gak ada alasan untuk kami khawatir Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mulai terus bersuka cita Tuhan, karena sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan sukacita kami dapat ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan ketika sukacita Tuhan ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Tuhan, di mana minggu kemarin Tuhan tanggal 27 Tuhan kami boleh mengadakan pemilu. Ada satu pemimpin baru yang Tuhan boleh pilih, dan kami percaya segala sesuatu yang terjadi itu semua sesuai rencana Tuhan. Kami berdoa buat kota ini Tuhan, buat pemimpin Tuhan boleh berikan hikmat, roh takut akan Tuhan juga. Buat gereja ini Tuhan kami berdoa Tuhan, di bulan ini Tuhan ada banyak rencana Tuhan, kegiatan di minggu depan Tuhan, Natal TKTF, Natal TWF, Natal umum, ibadah akhir tahun kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semua boleh lancar, pelayan Tuhan semua boleh sehat, cuaca yang baik kami serahkan semuanya Tuhan boleh lancar. Biar di dalam acara-acara itu Tuhan banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan gereja ini boleh terus menjadi berkat buat kota Sukabumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan, ajar kami memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah jauh lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, kita akan berikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan, saya persilakan kepada yang bertugas. Oh
bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada yang berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tata memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu, baik untuk kas, persembahan untuk pembangunan, persembahan untuk perpuluhan. Tuhan Yesus sendiri akan memberkati dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan, berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, lighting, kolektan, perjamuan kudus, bahkan kami semua yang hadir. Kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami boleh tetap bersukacita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kegiatan sepekan, hari Selasa doa, hari Kamis latihan ibadah untuk ibadah raya 2 dan geladi koton untuk Natal TKTF, hari Jumat 2 puasa, hari Sabtu ibadah Natal untuk TKTF kami serahkan dalam tangan-Mu. Ada 2 sesi pukul 10 dan pukul 15. Minggu ibadah 1 dan 2 ialah Tuhan juga berkati, dan kami berdoa supaya semua kegiatan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar oleh berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.